Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah karena atas izinnya kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Setelah pekan lalu kita belajar tentang puasa dan segala ketentuan-ketentuannya, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari macam-macam puasa. Jadi pada dasarnya puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan dan rahmat Allah. Di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu pula Al-Quran diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan ini. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriyah. Adapun dalil yang menjadi dasar diwajibkannya puasa yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa tujuan diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa itu gantinya adalah surga. Seperti firman Allah, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi uiddat lil muttaqin ini artinya surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada juga hadis Nabi yang bunyinya bunyal islamu ala khamsin syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaumi ramadan, yang artinya Islam itu ditegakkan atas 5 dasar, yaitu yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat mengerjakan haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ini harus berurutan karena ini merupakan rukun Islam. Jadi rukun yang pertama, kedua, dan ketiga itu tidak boleh terbalik karena itu adalah rukun yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi ketika bersaksi itu nggak bisa diwakilkan, ketika sholat juga tidak bisa diwakilkan, bayar zakat, zakat fitrah itu juga tidak bisa diwakilkan. Kalau dibayari masih mungkin, tapi kalau diwakilkan nggak bisa. Sedangkan haji itu bisa diwakilkan, puasa bisa diqodho. Jadi yang 1, 2, 3 itu wajib, dan kelima-limanya ini jika terpenuhi maka rukun Islamnya juga sudah otomatis terpenuhi. Adapun cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ru'yatul hilal. Hilal itu ya, bagi yang belum tahu hilal itu adalah bulan yang paling pertama, rembulan yang paling pertama yang bentuknya hampir mirip sabit. Dan ini munculnya cuman sebentar saja. Adapun cara melihatnya itu pada hari ke-29 bulan Sya'ban, pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Adapun cara yang kedua adalah hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Hal ini sesuai sabda Nabi, Sami'tu Rasulullah yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqtiru lahu. Yang artinya,
Bila kamu melihat bulan, hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan, hendaklah kamu berbuka. Maka jika ada yang menghalangi sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kalian kira-kira bulan itu. Cara yang ketiga adalah istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab yang lain. Adapun amalan sunnah pada bulan Ramadan antara lain sholat taraweh. Ini sangat dianjurkan karena ini hanya setahun sekali. Sholat taraweh termasuk sholat malam. Terus yang kedua ada sholat witir. Ini juga termasuk sholat malam. Dan selanjutnya jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir iktikaf di masjid untuk ibadah. Ini pada malam bulan Ramadan. Dan terkhusus lagi pada 10 akhir bulan Ramadan. Selanjutnya ada puasa kafarat. Puasa kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Puasa kafarat ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu. Tamatu itu melaksanakan umroh dulu, baru haji. Atau kiron. Kiron itu umroh dan haji dilaksanakan langsung seketika atau sekaligus. Maka wajib bayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari ketika telah kembali di tanah kelahirannya. Dasarnya ada di Al-Baqarah 196. Kemudian puasa kafarat yang selanjutnya itu karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat yaitu puasa 3 hari. Jika tidak mampu, maka memberi makan 10 orang miskin. Dasarnya Al-Maidah 89. Dan selanjutnya ada puasa kafarat karena zihar. Zihar itu adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Punggung ibunya ini maksudnya adalah bentuk tubuh. Jadi kalau ada kesamaan watak itu masih wajar, tapi jika suami itu menyerupakan atau menyamakan bentuk tubuhnya dengan ibunya, maka dia wajib membayar kafarat yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun dasarnya ada di Al-Mujadilah ayat 3-4. Selanjutnya puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir, puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka kafaratnya adalah salah satu dari 3 pilihan berikut. Yang pertama, membebaskan budak. Yang kedua, bila tidak mampu membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak kuat, maka memberikan sedekah kepada 60 fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Ini sudah saya jelaskan di pekan yang lalu ya. Dan selanjutnya ada puasa nazar. Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib. Jadi puasa nazar terjadi jika seorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dalam tanda kutip kebaikan. Misalnya, jika saya lulus maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Jadi ketika dia benar-benar lulus, maka hukum puasa 3 hari ini menjadi wajib. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ketika nanti sudah bisa tatap muka secara langsung. Dan untuk materi yang akan datang adalah puasa sunnah. Dan mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.